Terakhir, saya ngetes monitor 34 inci ultrawide, saya bilang jangan beli monitor VA kecuali yang bagus. Kira-kira ada yang bagus banget nggak ya? Buat yang belum pernah ngerasain monitor 34 inci ultrawide kayak gini, saran saya nggak usah aja. Kenapa? Karena kalau udah ngerasain, jadi nggak pengen balik ke monitor biasa, bre. Hampir sama kayak kita upgrade resolusi yang lebih tinggi, refresh rate yang lebih tinggi gitu ya. Begitu dikasih monitor yang resolusinya lebih rendah, refresh rate-nya juga lebih lambat, itu rasanya kayak gimana gitu, nggak asik lah ya. Dan memang bener, ini adalah dunia yang berbeda. Jadi pakai monitor ultrawide ini macam kita upgrade ke OLED gitu ya. Kalau OLED kan warnanya luar biasa dan kita jadi nggak pengen lihat monitor biasa gitu ya. Nah kalau yang ini experience-nya jadi enak banget. Nge-game jadi super puas karena layarnya gede banget, bre. Dan nonton film juga sama. Bener-bener full screen, nggak ada garis hitam atas bawah. Jadi full semuanya kita lihat di layar. Dan sejak monitor harian saya pakai 34 inci, ya akhirnya kalau mau ganti saya pengen yang 34 juga, bre. Mau OLED, ya buat saya sih lebih enak yang ini daripada yang OLED. Lebih enak lagi ya beli yang ini tapi OLED gitu ya. Tapi harganya luar biasa mahal. Ya, tapi yang pasti target saya pengen nyobain sebanyak mungkin ngetes monitor 34 inci yang ada di pasaran. Terakhir kemarin Lenovo Legion R34W30 yang hasilnya memuaskan gitu ya. Dan kali ini giliran Gigabyte G34W QC2. Iya, bener, itu namanya. Beberapa monitor Gigabyte yang saya tes sebelumnya punya salah satu price to performance yang paling bagus di kelasnya. Beneran bisa jauh lebih murah dibanding lainnya dengan technical spec dan performance yang hampir sama. Dan salah satu yang dikorbankan adalah desain, utamanya adalah kaki-kakinya. Seperti Gigabyte G27Q20 yang saya tes beberapa minggu lalu. Kali ini Gigabyte G34W QC2 menggunakan formula yang hampir sama. Kakinya kurus dengan base stand yang juga tipis berbahan metal. Ini beda jauh dengan Lenovo Legion R34W30 yang kakinya dibuat super mewah, gede dan kelihatan berat. Tapi perbedaan tampilan ini tidak membuatnya lebih inferior. Secara build tetap terasa kokoh dengan fitur ergonomis yang cukup lengkap, walaupun agak gampang goyang. Yang pasti instalasinya super gampang, nggak butuh alat apapun, dan udah ada removable cable management bracketnya. Ergonomisnya juga udah lengkap, bisa height adjustment, tilt, swivel, tapi nggak bisa pivot. Ya iyalah, ultrawide curve masa mau dibikin berdiri. Overall, simpelnya tampilan kaki tidak membuat monitor ini terasa murahan. Desain panelnya curve 1500R yang berarti jarak idealnya dengan mata adalah 1,5 meter dari titik tengahnya. Panelnya bezel-less 3 sisi dengan tombol OSD menggunakan joystick yang ditaruh di bagian tengah. Connectivity-nya ada 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.4, 1 earphone jack dengan konektor power menggunakan kabel yang sama seperti yang dipakai power supply PC. Dan udah ada speaker bawaan yang tentu saja bukan speaker powerful untuk film atau musik, serta udah support VESA wall mount 100x100. Waktu saya coba dengerin speakernya dengan dimensi monitor yang sepanjang ini, suaranya terasa mengarah ke bagian belakang layar. Jadi agak aneh karena suaranya seperti menjauh berlawanan dari telinga kita. Tapi nggak masalah karena gamer yang beli monitor begini udah pasti pakai speaker eksternal atau headset. Untuk spek, menggunakan panel VA 34 inci dengan resolusi 3440x1440, refresh rate 200Hz, color gamut 95% DCI-P3 atau 125% sRGB. Maximum brightness-nya 450 nits dengan kontras rasio 4000:1 dan response time tertulis 1 millisecond gray to gray. Support VRR dan VESA Display HDR 400. Sekarang kita lihat performance-nya. Monitor ini flicker free yang pasti. Pada luminance 100 nits yang didapat pada level brightness 13%, deviasi terang gelapnya cuma 5% aja. Menaikkan brightness ke 50%, deviasinya turun jadi 3%, dan pada brightness 100% yang berhasil mencatat luminance maksimum 440 nits, ini terang banget ya, deviasinya hanya tersisa 2,5% aja. Aman, tidak akan memicu pusing atau mual. Color gamutnya cakep banget, nyaris 100% sRGB, dan untuk DCI-P3-nya juga cukup tinggi di 89.3. Monitor ini punya mode sRGB yang brightness defaultnya udah cukup oke, di set di 144
43 nits dengan black level 0,04 yang menghasilkan kontras rasio 3472 banding 1. Tapi sayangnya putihnya terlalu kebiruan lebih dari 7000 Kelvin dan gamanya juga nggak konsisten. Jadi langsung saya kalibrasi dengan setting standar D65 100 nits, tercatat hitamnya masih bisa jadi lebih pekat lagi di 0,02 nits yang membuat kontras rasionya jadi lebih bagus di 3543 banding 1. Putihnya kali ini udah natural 6500 Kelvin, gamma udah konsisten di 2,2 dengan gray balance yang juga oke. Akurasi warna kali ini juga beneran bagus. Untuk uniformity, brightness-nya cukup bagus dengan dimensi yang segini panjangnya, deviasi yang melebihi toleransi hanya ada di bagian ujung paling kanan dan kiri panel. Demikian pula dengan warna, deviasi di luar toleransi hanya di bagian paling ujung kanan dan kiri. Sisanya masih aman-aman aja. Sekarang gaming performance yang kita mulai dari display latency. Not bad, latency minimumnya 0,44 millisecond dan average 2,66. Nanti kita bandingin dengan yang lain kayak gimana. Untuk response time seperti biasa, Gigabyte punya setting overdrive yang levelnya dinamai Smart OD, picture quality, balance, dan speed. Pada setting overdrive off, respons tercepatnya udah 1 millisecond dengan average 5,62. Ghosting masih akan terasa. Naik ke Smart OD tidak terlalu banyak perubahan, tercepatnya tidak berubah walaupun average-nya meningkat dikit ke 4,47. Picture quality kondisinya jadi jauh lebih bagus. Tercepat meningkat pesat jadi 0,6 millisecond dengan average 4,03 dan tanpa overshoot. Terlihat seperti bakal jadi yang terbaik. Tapi waktu naik ke balance, responsnya jadi jauh lebih bagus. Tercepat jadi 0,4 millisecond dan average-nya jadi 2,51. Tapi udah muncul potensi overshoot sekitar 16%. Kira-kira apakah lebih bagus ini atau setting sebelumnya? Nanti kita akan coba bandingkan. Tapi yang jelas gak usah pakai speed karena jadi hancur. Sekarang untuk black level atau black equalizer di monitor ini yang untuk panel VA perlu diatur. Gigabyte G34WQC2 ini menggunakan black equalizer yang diatur dengan level 0-20 dengan increment 1. Defaultnya di set di 10. Dimana kalau kita lihat pada kondisi overdrive off, black equalizer 10, black smear-nya masih terasa walaupun nggak terlalu parah. Saya coba naikin ke 11, ternyata bisa sedikit mengurangi black smear dan buat saya ini adalah level black equalizer yang pas untuk gaming. Terlihat ghostingnya masih nampak, naik ke Smart OD seperti hasil pengukuran sebelumnya, perubahannya nggak terasa. Begitu naik ke picture quality, langsung terasa ghostingnya berkurang banyak. Perhatikan UFO di baris kedua. Dan saat naik ke balance yang bisa mencatat 0,4 millisecond, ghostingnya langsung bersih. Overshoot 16% pada panel VA di monitor ini hanya sedikit bisa kita rasakan di UFO paling atas, jadi ada sedikit bayangan hitam. Tapi dibandingkan dengan gambar lain secara general, buat saya dia lebih bagus dibandingin picture quality. Jadi setting balance ini saya nobatkan sebagai setting overdrive terbaik. Yang jelas nggak usah pakai setting speed karena overshootnya ketinggian dan bikin bayangan hitamnya jadi terlalu nampak. Untuk skor, desain and feature cukup komplit walau secara visual tidak terlihat mewah. Skornya 73. Sedangkan performance warnanya oke banget dengan gaming performance yang juga sangat oke. Dipakai untuk keperluan apapun, bagus semua. Jadi nilainya flat 95 untuk general gaming maupun kreator fokus. Sekarang kita coba bandingin dengan beberapa monitor serupa yang udah pernah saya tes sebelumnya. MSI MAG345CQR dan Lenovo Legion R34W30. Dari black level yang diukur pada luminance 100 nits, Gigabyte bisa mencatat black level 0,02 nits sama dengan Lenovo Legion R34W30. Sedangkan MSI nggak terlalu bagus di 0,06. Hasilnya kontras rasio Gigabyte G34WQC2 ini setara dengan Lenovo. Untuk gaming, latency walaupun Gigabyte udah cukup oke, tercepatnya 0,4 millisecond tapi masih tertinggal dari Lenovo Legion yang nyaris instan 0,02 millisecond. Tapi hal itu digantikan dengan response time yang tercatat 0,4 millisecond. Lebih kencang dibandingin Lenovo Legion R34W30. Luar biasa. Kali ini saya bisa ngomong ini VA atau OLED. Soalnya response time-nya 0,4 millisecond, bre. Mau dibawa kemana lagi coba? Yang biasanya dapat 0 itu kalau udah masuk level OLED gitu ya. Ini ternyata dia bisa 0,4. Jadi so far ini adalah monitor dengan refresh rate terkencang selain OLED yang pernah saya tes. IPS kemarin beberapa ada yang 0, juga, Lenovo juga 0, tapi 0,nya masih deket-deket 1 millisecond gitu ya. Yang ini jauh banget coy. Ditambah lagi ada dua catatan besar. Pertama adalah harga. Gigabyte G34WQC2 ini cuma 4 jutaan kecil. Sedangkan Lenovo Legion R34W30 di toko yang sama saat video ini dibuat harganya lebih mahal, sekitar 4,3 jutaan. Kedua, Gigabyte G34WQC2 ini punya refresh rate yang lebih tinggi.
tinggi 200 Hz dibandingin Lenovo Legion yang cuma 180 Hz. Jadi harganya lebih murah, speknya sedikit lebih tinggi dan performancenya juga lebih bagus walaupun tampilannya tidak terlihat terlalu mewah. Garansi resminya 3 tahun dan ada tambahan Perfect Panel Warranty dari Gigabyte untuk penggantian unit baru jika ada dead pixel atau bright pixel walaupun cuma satu dalam waktu maksimum 30 hari dari sejak tanggal pembelian. Jadi nggak usah takut beli online. Buat saya sih selama ini beli monitor online salah satu kelemahan terbesar adalah dead pixel. Begitu nyampe dinyalain ada dead pixel, kalau nggak banyak nggak bisa diklaim garansi bre. Jadi buat saya idealnya beli monitor ya harus beli langsung, dilihat langsung di tempat, begitu nyala oh ada dead pixel tuker yang lain. Tapi sekarang nggak usah takut karena ada Perfect Panel Warranty dari Gigabyte bre. Dan seperti biasa kalau pengen beli tapi malah searching langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini.